Terima kasih Anda masih menyaksikan Jabar dalam sepekan, dan kali ini kita memasuki segmen dialektika, di mana kalau tadi kita sudah memberikan informasi mengenai burung, dan kali ini juga TVRI Jawa Barat mengadakan lomba burung berkicau. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan lomba dari burung berkicau memperingati HUT TVRI Jawa Barat, telah hadir di tengah-tengah kita kali ini Kang Ebot. Selamat sore Kang. Selamat sore Teh Kia dan Kang Tegar. Alhamdulillah saya. Kang Ebot, untuk lomba burung berkicau sendiri, sebetulnya kriteria burung seperti apa sih yang bisa mengikuti lomba dan yang akan jadi pemenang nantinya? Semua burung itu bisa mengikuti, mengikuti. Cuman nanti di lomba itu ada kelas per kelas beda-beda. Contoh kalau seandainya kelas murai, lovebird atau peleci atau kenari itu disatukan di jenis burung yang sama gitu. Jadi tidak bisa kalau murai digabung dengan kenari, tidak bisa seperti itu. Ada berapa jenis burung yang diperlombakan pada perlombaan kali ini, Pak? Sekitar 12 jenis burung ada. 12 jenis burung lebih. Baik. Cuman nggak satu-satunya kurang hafal. Tapi ada sekitar 12 jenis burung. Cuman yang dominan sekitar 6. Dalam arti kata burung itu jumlahnya banyak gitu, populasinya gitu kan. Begitu. Dulu peminatnya juga banyak ya itu ya. Peminat banyak itu. Sekitar 6 jenis burung itu yang peminatnya banyak. Kalau yang burung-burung yang lain ada kurang banyak gitu kan. Ya. Kayak buat untuk mengikuti lomba burung berkicau sendiri, apakah sebelumnya ada pemeriksaan sendiri untuk burung-burungnya, apakah sehat seperti apa? Oh, tidak, karena pemilik burung-burung itu otomatis dia perawatannya bagus. Karena burung ada jenis burung tertentu, contoh murai kadang-kadang dia perawatannya mandinya sampai 2 kali, pagi sore gitu kan. Kita kadang-kadang sekali sering gitu kan. Malah kalau burung-burung itu yang udah rajin, dalam arti kata dia itu sering datang ke lomba burung, perawatannya sehari itu ada ada aturan yang mandinya bisa 2 kali, satu pagi sama sore gitu kan. Lalu sekarang persyaratan jika pemirsa di sini mau ikut mendaftar dalam acara dan kegiatan burung, kira-kira syarat yang harus dipenuhi apa saja, Pak? Syaratnya gampang, nanti pas hari H tanggal 13 Maret datang saja gitu kan. Bisa langsung datang ya? Bisa langsung. Dan juga saat ini juga sudah panitia kami menerima pesanan tiket itu ada di daftar brosur itu sudah ada. Yang tiap sore oleh TVRI dicantumkan itu ada nomor handphonenya ada. Ya, untuk yang jauh-jauh hari pesen tiket, barangkali hari H takut kehabisan tiket begitu. Baik, Kang Ebot, hadiahnya sendiri tentunya para peserta pasti mengidam-idamkan hadiahnya yang akan diberikan. Itu hadiahnya bisa dijelaskan seperti apa? Hadiah yang terbesar saat ini yaitu di kelas murai itu 15 juta. 15 juta. Jadi saat ini burung yang fenomenal dalam arti kata kesenangannya pemain-pemain papan atas gitu kan, para bos-bos lah gitu kan. Itu saat ini murai gitu kan. Jadi di hadiah tertinggi kita di murai gitu. Begitu. Lalu jadi 15 juta. 15 juta. Untuk pemenang-pemenang lain ada kategori lain? Kan gini, pada saat nanti pelaksanaan perlombaan itu kan ada beberapa kelas. Contoh murai kelas tertinggi ada 15 juta. Nanti ada kelas yang lain juga gitu kan. Ada yang hadiahnya 10 juta ada, yang 5 juta ada, yang 2 juta ada gitu kan. Tapi dari keseluruhan burung itu yang hadiahnya 15 juta itu di kelas murai gitu. Pemirsa, ternyata maksimal Anda bisa mendapatkan 15 juta, lumayan apa ya untuk pakan dan lain-lain ke depannya dan ternak juga. Lalu Pak, penilaian untuk mendapatkan uang maksimal 15 juta, penilaian apa saja Pak? Lomba burung berkicau itu kan suara. Jadi yang dinilai itu irama lagu. Jadi tidak beda jauh kalau kita itu nonton lomba-lomba nyanyi. Itu kan memang penilaian nyanyi atau lagu atau suara burung itu kan seni, jadi subjektif gitu kan. Kadang-kadang menurut saya bagus, menurut Kang Tegar belum tentu, menurut Kia belum tentu gitu kan. Jadi itu kan nanti pada saat penilaian itu kan ada 6 juri gitu. Nanti 6 juri itu nanti menilai masing-masing burung. Jadi kriteria penilaiannya itu adalah irama lagu, terus durasi. Jadi walaupun iramanya lagunya bagus, tapi kalau durasi itu kan penilaian tiap season itu kan 15 menit. Kalau seandainya iramanya lagunya bagus ngerol tapi
ternyata potong-potong, itu ya kurang bagus gitu kan. Terus yang ketiga volume gitu. Jadi irama lagu, durasi kerja bunyi dan volume begitu penilaiannya. Nanti itu kan satu session bisa 70 burung. Nanti dicari yang terbaik begitu dari 70 burung itu. Ya baik Kang Ebot, apakah kita tahu sendiri tahun kemarin juga dari PT Ebot Jaya ini mengadakan lomba burung berkicau juga. Adakah perbedaan yang lain dengan tahun ini seperti apa? Alhamdulillah kami sudah diajak kerja bareng TVRI Jawa Barat itu sudah 2 kali. Jadi saat ini sudah yang ketiga. Alhamdulillah kedua kali itu sukses. Kita bisa mendatangkan kontestan dari seluruh Indonesia gitu kan. Yang dari Surabaya datang gitu kan, ada yang Balikpapan, Jakarta, sekitaran Jawa Barat gitu. Saat ini animonya alhamdulillah sudah bagus, terbukti dari pesanan-pesanan tiket gitu kan. Karena sudah terbiasa bahwa kontestan atau yang akan mengikuti lomba burung itu jauh-jauh hari sudah pada pesan tiket, takutnya kehabisan gitu kan. Alhamdulillah tahun kemarin karena animonya begitu bagus sampai banyak orang yang datang ke sini gitu karena tidak pesan tiket itu kehabisan tiket gitu. Ya. Sekali ya kan. Ya. Lalu Kang, tadi ketika kita berbicara tentang penilaian, masyarakat pun harus tahu apakah jurinya kompeten gitu kan. Kira-kira jurinya dari tahun jurinya ini kan. Jadi kami punya tim juri, namanya tim juri Ronglawik. Kebetulan ini baju juri Ronglawik kan. Itu jam terbang juri-juri itu sudah ada yang dari tahun 2000-an. Jadi yang besok yang bertugas itu juri-juri itu sudah berpengalaman di atas 5 tahun. Malah ada yang udah 15 tahun gitu kan. Jadi tidak bisa diragukan lagi kemampuan mereka kan? Insya Allah. Tapi kan gini, namanya juri juga manusia gitu kan. Terus penilaian burung itu subjektif. Ya kita tetap kontrol juri-juri itu tugasnya biar tidak melenceng, tidak keluar dari jalur gitu kan. Karena walaupun dia juri itu mutlak, tapi kalau seandainya dia pada saat menentukan kejuaraan salah, kita juga bisa evaluasi gitu kan. Kita ada sanksi bagi juri-juri tersebut begitu. Baik Kang Ebot punya tips sendiri nggak sih buat para calon peserta lomba burung berkicau sendiri? Punya tips-tips sedikit bocoran agar bisa menampilkan yang terbaik seperti apa sih? Yang penting persiapkan burungnya dengan bagus. Karena ini burung itu ada typical fighter, jadi ada ngadu gitu kan, kalau bahasanya kan ngadu. Jadi kalau mau turun di TVRI ini besok yang tanggal 13 itu seminggu sebelumnya itu dirawat dengan benar. Jadi jangan turun minggu sebelumnya itu jangan turun di event-event yang lain gitu kan. Ya, karena apa? Juara di event TVRI besok itu prestis gitu kan. Dan juga nilai jualnya itu akan terangkat gitu kan. Karena tidak menutup mata bahwa di perburungan ini juga jual beli burungnya itu transaksi lumayan gitu kan. Nilainya lumayan tinggi gitu kan. Apalagi di jenis-jenis murai gitu kan. Saat ini harganya lumayan. Kalau seandainya bisa juara besok di event TVRI itu saya yakin nilai jualnya juga akan mendongkrak gitu. Untuk pemirsa yang memiliki motivasi, untuk memotivasi pemirsa yang suka sebetulnya burung, kira-kira kalau misalkan setelah menang bisa berapa kali lipat naik harga dari itu sendiri kan? Nilai harga burung itu tidak ada standarnya. Tidak standar gitu kan. Ya, kan hobi gitu kan. Contoh gini. Yang biasa kan kita juga sering ada lomba gitu kan, jenis burung murai gitu kan, yang juara itu sekitar 300-400 juta itu nggak dilepas. Ya, karena pemilik burung itu kan kadang-kadang bukan nilai cari nominal atau cari untung, tapi ada kebanggaan manakala dia itu dengan susah payah merawat burung di event-event yang prestis seperti besok TVRI ini dia juara gitu kan. Itu untuk kalangan bos-bos gitu kan. Beda lagi dengan kalangan yang dia bawah gitu kan, mungkin beli burungnya murah gitu kan, berharap di event TVRI besok juara, dia pasti mendongkrak nilai jual. Contoh, dia beli di pasar burung Sukahaji murai gitu kan, anggap aja 5 juta gitu kan. Di event TVRI besok bisa juara 2 saja atau juara 3, nilai jualnya 25-30 juta, pasti banyak orang yang cari, banyak yang beli gitu kan gitu. Jadi 30 juta itu sudah
banyak orang yang menunggu Ya, sebetulnya untuk gitu. event pasti besok itu juara 3 saja gitu kan. Itu sudah dipastikan 30 juta juga gampang dijual gitu kan. Berarti sudah berapa kali lipatnya gitu ya? Ya. Baik, Kang Ebot, ada salah satu yang menarik. Mungkin saya sedikit memperhatikan juga apabila ada lomba burung berkicau ini memang harus si pemiliknya harus rame, harus menyoraki atau seperti apa sih sebenarnya? Itu kadang-kadang kami dari pihak panitia penyelenggara itu juga dilematis gitu kan. Sebenarnya di aturan perlombaan itu tidak boleh berteriak. Tapi kalau kita itu ngatur hampir 200 orang gitu kan untuk tidak teriak itu sangat sulit. Walaupun kita itu ada pengamanan gitu kan. Karena kita kan juga melibatkan kepolisian kan. Nanti dari Polsek sini juga kita libatkan bagian pengamanan gitu kan. Ada aturan non teriak, tidak boleh teriak gitu kan. Kalau teriak gitu begini, tapi kita kan kadang-kadang mau menegakkan aturan juga kadang-kadang kita dilema juga gitu kan. Kadang yang datang teman aturan ini bukan ada aturan kalau berteriak burungnya didiskualifikasi itu gitu kan. Tapi kadang-kadang kita nggak tega juga gitu kan, karena yang datang teman-teman juga gitu kan. Tapi tetap kita diusahakan untuk tidak teriak, karena kalau teriak nanti kinerja juri pada saat menilai burung itu juga agak sulit gitu. Jadi itu bikin burungnya stres juga nggak sih? Oh enggak, jadi gini. Oh enggak. Biasanya kan gini, burung A gitu kan, seumpama saya yang merawat burung gitu kan, itu biasanya ada ikatan emosional dengan saya. Manakala saya terus, kan itu burung-burung itu ada namanya semua gitu kan, ada namanya semua gitu. Anggap aja namanya Rocky gitu, Rocky bunyi-bunyi gitu, itu biasanya nurut gitu kan. Terus itu pertama. Kedua, biasanya yang perawat burung itu karena merawat burungnya capek gitu kan tiap hari. Kalau biasanya burungnya bunyi dia spontan, spontanitas gitu kadang-kadang gitu. Jadi sudah punya antara burung dan pemilik sudah mempunyai ikatan batin ya. Itu ya. Ada gitu. Lalu kan sebetulnya jika melihat harga murah tadi setidaknya 5 juta rupiah. Untuk orang yang tidak mengerti itu sangat mahal untuk ukuran ini. Tapi jika melihat akan sendiri melihat Jawa Barat, antusiasme Jawa Barat jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, apakah kita bisa bersaing kualitas burung-burung yang dirawat oleh orang-orang Jawa Barat ini, Kang? Jawa Barat, Bandung khususnya itu menjadi barometer sebenarnya, barometer nasional tentang perburungan. Karena lomba terus sistem penilaian itu Bandung termasuk barometer. Tapi karena perputaran uang ada di Jakarta gitu kan, jadi transaksi mungkin ya larinya ke Jakarta gitu kan. Tapi tetap tetap masih barometer kota Bandung, karena banyak pemain-pemain yang dari mereka mengkoleksi burung-burung bagus itu di Bandung masih banyak mungkin, masih jadi barometer. Baik, jadi sangat antusias sebetulnya masyarakat melihat dengan yang dikeluarkan dengan perawatan yang sangat luar biasa sebetulnya sulit. Apakah kita bisa mengajar misalkan dalam hitungan 1 minggu atau 1 bulan untuk merawat 1 burung, Kang? Sejauh ini menurut pengalaman merawat gimana? Merawat misalkan beli langsung gitu. Beli misalkan dari anakan sampai jadi untuk siap lomba, kira-kira belajarnya butuh waktu berapa lama sih, Kang, untuk yang masih amatir nih? Jadi gini, kalau seandainya burung yang untuk bisa dilombakan itu kan ada kriteria dari si usia kan. Jadi kalau beli anakan 2 bulan 3 bulan ya belum gitu kan. Contoh murai, kalau murai itu bisa dilombakan tuh usia sekitar 1 tahun, 1 tahunan. Jadi kalau seandainya beli anakan trotol ya belum bisa gitu, itu bisa sampai 1 tahun. Terus tentang cara perawatan itu masing-masing burung itu kan punya karakter yang berbeda-beda gitu kan. Kan gini, kalau murai itu kan dikasih jangkrik gitu kan. Ada mungkin burung burung A itu kebiasaannya pagi jangkriknya 3 gitu kan. Ada yang 5, ada yang 2 gitu kan gitu. Jadi karakternya itu beda-beda. Sulitnya para pemain itu untuk cari setelan burung itu biar pas maunya seperti apa sih gitu kan. Biar kan gini, kalau burung itu pas dengan takarannya, dia manakala dia digantungkan kan dia bunyi dengan optimal kan. Nggak kekenyangan, nggak kelaparan gitu kan. Itu bikin setelan itu yang para pemain yang agak sulit gitu kan. Jadi kita juga harus milik sendiri ya, Kang? Oh iya, karena burung ngomong ya, maunya apa ya. Kang, untuk perawatannya sendiri mahal atau enggak sih kalau untuk burung yang dilombakan seperti itu? Gini, burung itu dibagi ada 2 burung lomba itu. Ada yang pemakan pur, ada pemakan biji-bijian. Kalau praktis itu pemakan biji-bijian, contoh kenari sama lovebird, itu perawatannya simpel. Karena biji-bijian udah pakannya
itu bisa beli sebulan sekali untuk sebulan. Tapi kalau yang pemakan pur, contoh murai, kacer, cak hijau, pentet itu karena harus ada makanan tambahan selain pur. Dia karena di alam bebasnya dia kan makan jangkrik, terus makan serangga gitu kan. Jadi pada saat dia di alam bebas dia bisa cari. Setelah dikasih sangkat dia cuma dikasih pur, otomatis harus kita nyediain jangkrik gitu kan, kroto itu yang biayanya lumayan karena jangkrik itu sekilo saya juga ini sekitar 50.000, terus kroto yang mahal. Kroto itu sekilo bisa 200.000 gitu kan. Jadi kalau bisa habis dalam satu burung dalam satu bulan satu burung bisa menghabiskan berapa? Gini, kalau kroto sulitnya kan gini, kroto itu kan nggak bisa tahan lama. Oh iya. Iya, kalau walaupun bisa dimasukin ke kulkas juga, kalau udah kulkas nggak bagus gitu kan. Ya satu burung kalau murai sehari bisa setengah on lah gitu kan. Setengah on, berarti berapa setengah on sekitar 10.000 ya, 10.000 lah gitu. Lumayan juga gitu. Baik Kang Ebot, kalau misalkan cuaca sendiri berpengaruh nggak sih Ya, terhadap kalau suara cuaca burung? pas saat ini kan musim hujan gitu kan. Musim hujan itu mempengaruhi burung karena dia kan kedinginan. Tapi kan di pasaran itu banyak yang jual vitamin. Oh iya. Yang sakit udah ada obatnya di pasaran gitu kan. Buat sakit ini, terus biar sehat itu ada, kalau di burung itu namanya ekstra puding lah. Ekstra puding itu ada gitu kan. Biar burungnya tahan dengan cuaca. Ada gitu. vitaminnya juga Ada ya ekstra, untuk burung ya. Di istilah perburngan namanya ekstra puding. Makanan taman keren lah ekstra puding. Baik Kang, terakhir nih Kang, himbauan kepada masyarakat Jawa Barat yang ingin ikut dalam perlombaan pada tanggal 17, himbauannya Kang, silakan. Jadi saya mengimbau untuk para kicomania, orang burung itu namanya kicomania ya, yang akan terjun nanti tanggal 13 Maret dalam rangka HUT TVRI Jawa Barat. Saya mengundang se-Jawa Barat untuk hadir memeriahkan HUT Jawa Barat, dan saya berharap juga nanti mentaati segala aturan-aturan yang telah dibikin oleh panitia begitu kan. Begitu, manakala nanti ada mungkin ada kekurangan pas pada saat penilaian, jadi kalau protes itu dengan yang wajar gitu kan. Kadang-kadang kan ada yang protes dengan anarkis gitu kan. Itu mohon seperti itu aja gitu ya. Baik, terima kasih Kang Edward untuk waktunya kali ini, dan pemirsa jangan lupa untuk terus mengikuti Lomba Burung. Ingat, 15 juta menanti Anda maksimal ya Kang ya? 13 Maret. Dan selain itu, Pada mungkin 13 Maret. TVRI Jawa Barat juga nanti akan ada kuisnya juga untuk bagi-bagi betul, hadiah ada dari kuis, PT ada kuis. Bojaya, Ya. betul. Ya, baik pemirsa, kami akan kembali saat lagi dengan berita informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami di Jabar dalam Sepekan.